akan mendekati, yaitu 17 Agustus. Artinya kita diingatkan yaitu dengan hari kemerdekaan kita, yaitu hari kemerdekaan, hari perjuangan, hari daripada pembebasan atas perjuangan yaitu para pahlawan-pahlawan kita, atas perjuangan yaitu para pejuang-pejuang kita yang terdahulu, yang mengorbankan nyawa mereka, yang tidak sedikit di antara mereka menyumbangkan hartanya demi kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tersebut tidaklah mudah dilakukan, bukan hanya digapai dengan lisan saja, bukan hanya digapai yaitu dengan keinginan saja, akan tetapi semua itu diperjuangkan dengan nyawa, darah, serta semangat yang kuat dan persatuan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa negara kita Indonesia ini dijajah 3,5 abad lamanya, sama seperti sampai 7 keturunan dijajah oleh Belanda, dan tidak lama kemudian juga dijajah lagi oleh Jepang, kurang lebih 2,5 tahun. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, semua itu terjadi kenapa? Apakah ada permasalahannya? Tentu pasti ada permasalahan tersebut. Tidak lain dan tidak bukan semua itu terjadi dikarenakan kita, yaitu rakyat Indonesia terdahulu, hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan kelompok tertentu saja. Tidak pernah ada persatuan di dalam diri mereka. Terpecah belah di antara mereka, sehingga mudah diadu domba, yaitu orang-orang luar yang masuk ke negara kita. Maka kita pada masa itu termasuk yaitu umat yang terbodohi, umat yang dikelabuhi, dan tidak lain dan tidak bukan, semua itu dikarenakan keegoisan kita tersendiri. Hanya memikirkan diri sendiri, hanya memikirkan suku sendiri, hanya memikirkan kelompok tertentu, sehingga terjadilah yaitu penjajahan dari negara luar yang mengadu domba di antara kita, yang menghancurkan kita, yang menghancurkan keyakinan di antara kita, persaudaraan di antara kita, sehingga dengan mudah mereka masuk dan mengambil hak-hak kita, mengambil harta kita. Bahkan tidak sedikit di antara nenek moyang kita yang dibunuh oleh para penjajah tersebut, laknatullah alaih. Diusir dari tanah mereka, diambil kekayaannya, diambil perkebunan, hasil daripada perkebunannya. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah para ulama-ulama kita, peran umat muslim dalam meraih kemerdekaan Indonesia itu dengan gigih dan kuat dilihat oleh para ulama kita. Semua itu terjadi karena kita bercerai-berai, tidak ada persatuan di antara kita. Maka datanglah agama Islam yang diajarkan oleh para ulama kita kepada santri-santrinya untuk memperkuat keimanan mereka. Para mukminin, perhatikanlah bahwa orang-orang yang beriman fi tawadihim wa ta'atufihim wa tarahumihim, mereka itu saling mencintai, mereka saling menyayangi, mereka saling mengasihi. Itulah tanda-tanda di antara yaitu orang-orang yang beriman. Kama salil jasad, maka orang-orang yang beriman itu sama seperti satu tubuh. Iza istaqa'uduwan tada'alahu sa'irun jasadihi bisahari wal humma. Apabila satu di antara anggota tubuh tersebut sakit, maka yang lain pun akan merasakan sakitnya dari apa yang dirasakan oleh saudaranya. Ini yang ditanamkan oleh para ulama kita, ini yang diajarkan oleh Islam. Maka tertanamlah keyakinan tersebut di dalam diri umat muslim, khususnya di santri-santri. Maka saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah,
Apabila ada orang yang mengatakan tidak ada peran umat Islam, tidak ada peran Islam dalam meraih kemerdekaan, itu betul-betul salah. Pembodohan di dalam sejarah. Hampir 99% kemerdekaan Indonesia ini yaitu diraih oleh nenek moyang kita yang beragama Islam, yang berimankan dengan kuat, yang mempunyai akidah yang selamat dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dengan ucapan takbir Allahu Akbar, maka kemerdekaan tersebut dapat diraih oleh umat Islam, dapat diraih oleh negara kita Indonesia. Bersatu rakyat kita dengan keimanan, dengan tentara-tentara kita yang hampir mayoritas umat Islam. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yaitu yang tamatan dari pondok pesantren, santri dan sebagainya. Begitu juga Jenderal Sudirman yang kita ketahui panglima perang kita, yang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Beliau merupakan yaitu salah satu santri. Beliau jugalah yang meminta kepada Bung Karno untuk meminta pendapat kepada Kiai Haji Hashim Asy'ari untuk menentukan, untuk menyampaikan sebuah fatwa, yaitu resolusi jihad yang disampaikan oleh para ulama kepada rakyat Indonesia, kemudian digemakan oleh Bung Tomo, bahwa rakyat Indonesia sudah semestinya harus merdeka 100%. Rakyat Indonesia tidak takut dengan para penjajah. Daripada tidak merdeka, sama sekali lebih baik hancur lebur, sebagaimana yang disampaikan oleh Bung Tomo dengan teriakan takbir Allahu Akbar, menggetarkan yaitu hati jiwa-jiwa orang yang beriman, sehingga tidak ada lagi rasa takut di dalam hatinya, melainkan semata-mata ingin merdeka, hidup mulia atau mati syahid. Itulah moto umat Islam. Maka yang kita dengar yaitu dengan seruan para pejuang Indonesia, merdeka atau mati, maka senadah yaitu dengan hidup mulia atau mati syahid. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama mengatakan yaitu hubbul watan minal iman. Cinta kepada tanah air merupakan bagian daripada keimanan yaitu umat Islam. Barang siapa yang tidak mencintai negaranya, tanah airnya, tak peduli terhadap negerinya, tak peduli terhadap rakyatnya disiksa oleh orang lain, saudara-saudaranya disakiti orang lain, saudara-saudaranya yaitu diusir dari negaranya, dari tanahnya, dari tempatnya, diambil kekayaannya. Bila ada umat Islam atau orang yang beriman demikian, tidak peduli dengan hal yang ini, tidak peduli dengan saudaranya, maka dia bukanlah ciri-ciri yaitu di antara orang-orang yang beriman. Maka Allah katakan, laqad haqqan alaina nasrul mu'minin. Sesungguhnya kami mempunyai kewajiban yaitu untuk membantu, memberikan pertolongan yaitu kepada orang-orang yang beriman. Saudara-saudaraku, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'lau in kuntum mu'minin, kata Allah. Janganlah engkau bersedih, janganlah engkau merasa lemah. Sesungguhnya engkau wahai orang-orang yang beriman lebih tinggi derajatnya. Engkau akan dapat meraih kemenangan di antara orang-orang kafir tersebut jika kalian betul-betul beriman. Maka keimanan inilah yang menjadi dasar yaitu kemerdekaan Indonesia, menjadi dasar rakyat-rakyat Indonesia, terutama umat muslim dalam meraih kemerdekaan Indonesia. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, subhanallah, maka kemerdekaan yang kita rasakan ini, bagaimana yang disampaikan oleh Bung Karno yaitu dalam proklamasinya, tentunya apa yang disampaikan tidak merdeka secara eksplisit,
Akan tetapi kemerdekaan tersebut harus, yaitu kita tuangkan. Yang pertama yaitu bagi para penerus bangsa Indonesia ini, setelah perjuangan-perjuangan, setelah pengorbanan nyawa, bahkan puluhan ribu nyawa yang diperjuangkan, yang ditumpahkan darah para pejuang kita di tanah air ini, maka kita mempunyai amanah atas darah mereka. Kita mempunyai kewajiban dalam meneruskan sebagai yaitu generasi selanjutnya untuk mengembangkan negara Indonesia ini. Bukan hanya yaitu kewajiban kita kepada diri kita sendiri, kepada pimpinan kita, akan tetapi kewajiban kita terhadap pejuang kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara yaitu memperbaiki negara kita, dengan cara menghidupkan aturan-aturan yang seadil-adilnya. Jangan sampai aturan tersebut hanya berlaku kepada orang-orang miskin saja, orang-orang menengah ke bawah saja, rakyat-rakyat biasa saja. Akan tetapi aturan-aturan yang harus ditegakkan yaitu oleh para pemerintah-pemerintah Indonesia tentu harus dengan seadil-adilnya, menjaga kemakmuran rakyat Indonesia dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai penjajahan telah dihapuskan yaitu dari negara ini, akan tetapi penjajahan-penjajahan dari negara Indonesia itu sendiri terhadap siapa? Terhadap rakyatnya, menindas rakyatnya, menyakiti rakyatnya, menzolimi rakyatnya, mengambil hak-hak rakyatnya. Itu pun merupakan bagian daripada penjajahan yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu, orang-orang kafir yang kita perjuangkan terdahulu. Oleh sebab itulah saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kalian diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kepala pemerintah, jika kalian diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anggota dewan, jika kalian diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu sebagai penegak hukum di negara ini, maka laksanakanlah, lakukanlah yaitu dengan sebaik-baiknya. Lindungilah rakyat kalian, berikanlah kemakmuran kepada rakyat kalian. Janganlah engkau hanya membela orang-orang yang kaya saja. Janganlah engkau membela yaitu orang-orang yang hanya memberikan keuntungan saja. Ingat, kulukum ra'im wa kulukum mas'ulun ala an ra'iyatihi. Sesungguhnya kalian itu adalah pemimpin, dan apa yang kalian pimpin itu akan kalian pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehebat apapun kalian, setinggi apapun jabatan kalian, sebanyak apapun kekayaan kalian, tentu kalian tidak akan luput dari yang namanya kematian. Pasti akan mati. Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Maka takutlah kalian pada hari itu, yang mana pada hari itu kalian akan dipertemukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap sekecil apapun yang kalian lakukan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan akan mendapatkan ganjaran yaitu di sisi Allah. Begitu juga yaitu pahala. Sekecil apapun kebaikan yang kalian lakukan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan memperhitungkannya, dan Allah akan berikan yaitu balasan yang sangat luar biasa. Oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, jika kita tidak ingin lagi dijajah yaitu oleh orang-orang luar, jika kita tidak ingin dijajah oleh orang-orang zalim, yakinlah, tanamkan keimanan di dalam hati kita, timbulkan rasa persaudaraan di antara kita. Janganlah kita suka mencaci maki, saling membuka aib di antara kita, akan tetapi timbulkan tali silaturahim di antara kita. Sifat saling mengasihi, sifat saling menyayangi, yang apabila teman kita merasakan sakit, kita pun merasakan sakit apa yang dirasakan oleh saudara kita, maka insya Allah kita akan aman, negeri kita akan aman. Maka berilah contoh yaitu di suatu kelompok tertentu, lebih-lebih itu dalam suatu kampung, maka insya Allah kampung tersebut akan terjaga yaitu dari kezaliman orang-orang yang ingin menzalimi. Maka hidupkanlah yaitu suatu perkampungan yang Islam, yang sama-sama yaitu saling peduli, yang tidak saling mencaci maki,
yang tidak menimbulkan permusuhan. Ingat saudara-saudara, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, "Mani betagha sadiqan bila aibin asya wahidan." Barang siapa yang ingin mencari teman tanpa aib, tanpa kekurangan, tentu ia akan hidup sendirian. Artinya tidak ada manusia yang hidup dengan sempurna. Maka yang harus kita cari yaitu adalah bagaimana kita mengerti kekurangan teman kita, bagaimana cara kita memperbaiki yaitu kekurangan yang ada pada teman kita, saling mengisi, saling melengkapi, saling menyempurnai. Maka hidupkanlah hal tersebut, yaitu berawal dari rumah kita, dari yaitu istri kita. Kita didik dia, dan kita pun menerima kekurangannya. Begitu juga kita pun pasti penuh dengan kekurangan. Begitu juga anak kita didik anak kita, dekatkan yaitu dalam mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dekatkan mereka yaitu kepada orang-orang yang baik, kepada orang-orang yang soleh, kepada orang-orang yang bertakwa. Ajarkan mereka Al-Quran, ajarkan mereka cara sholat, ajarkan mereka cara berpuasa, ajarkan mereka cara beribadah. Maka insya Allah kita akan selamat di dunia maupun di akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.